Nah, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Faridah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak Agus, mendung sekali di sini. Alhamdulillah. Di sini Ibu izinkan saya untuk menjadi supervisor. Di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ini. Adapun kompetensi dalam coaching ada 3, Ibu. Yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan berbobot. Dari kompetensi yang 3 itu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Oke, dari 3 kompetensi tersebut yang ingin kami kembangkan yaitu tentang pertanyaan berbobot, Pak. Tentang pertanyaan berbobot, ya, Ibu. Bagian mana secara spesifik ingin diobservasi, Ibu? Oke, dalam membuat pertanyaan kami itu sering ya Pak, masih tetap menggunakan kata-kata yang sederhana sepertinya ya Pak. Apa karena kami seorang guru SD ya Pak, percakapan dengan siswa sering kami terapkan tetap masih meskipun itu dengan teman-teman sejawat seperti itu. Betul, Ibu. Di sini indikator ketercapaian dari pengembangan ini belum apa, Dim? Keluarlah. Tanya indikator yang apa? Indikator ketercapaiannya ingin seperti apa? Gitu. Oh iya. Oke. Nanti Bu Farida jawabnya saya menggunakan pertanyaan yang terbuka dan berbobot secara penuh di coaching ini seperti itu. Yuk. Apa? Action. Oke. Kesel aku. Apa indikator ketercapaian dari pengembangan ini, Ibu? Oke, dari membuat pertanyaan berbobot ini indikator ketercapaian yang ingin kami capai yaitu kami ingin bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan itu yang terbuka, Pak. Sehingga tidak fokus pertanyaan kata apa, mengapa, siapa, tidak seperti itu ya, Pak. Karena saya rasa pertanyaan-pertanyaan kami sering lakukan dalam kegiatan coaching itu masih sekelas anak SD itu apa ya, Pak? Mungkin karena kami perlu belajar lagi ya, Bapak. Oh, berarti di sini Ibu ingin mengembangkan tentang pertanyaan terbuka ya, Ibu? Iya. Oh, sehingga memancing informasi. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Di sini saya sebagai supervisor, monggo Ibu coaching bersama Bapak Dimas Turangga. Dipersilakan. Pak Dimas. Pak Dim, nama Pak Dim? Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam Bu Farida. Apa kabar Pak Dimas? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Oke Pak Dimas, dalam pertemuan kali ini panjenengan mungkin akan sharing-sharing dengan kami. Kami juga ingin sharing-sharing juga dengan Pak Dimas yang merupakan guru kelas bawah ya Pak Dimas. Saya kelas Iya, atas dengan kelas bawah. benar Monggo sekali Pak Bu. Dimas. Iya Apa Bu. yang ingin kita bincangkan kali ini? Ini pertemuan ini kan memang diagendakan atau dijadwalkan untuk mendiskusikan permasalahan yang saya alami di kelas Bu. Jadi saya ingin mendiskusikan tentang ini kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Oke, kompetensi dalam mengelola kelas. Oke, dari kegiatan coaching ini tujuan apa yang akan kita diskusikan, Pak? Itu tadi meningkatkan kompetensi Tujuannya? saya mengelola kelas. Oke, indikator tercapainya nanti kira-kira seperti apa, Pak Dimas? Saya ingin indikator ketercapaian dalam coaching ini, saya dapat menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang saya alami, Bu. Oke. Begitu. Selama Pak Dimas mengajar di kelas 2 ya, Bapak, mungkin Ya, Pak Dimas ada hambatan apa saja yang bisa mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi?
Iya, betul. Sebelumnya permasalahan yang saya alami ini adalah tentang jenuhnya anak-anak di sesi jam akhir, Bu. Sesi-sesi jam mau pulang sekolah, jam-jam akhir. Itu anak-anak sudah jenuh, tidak fokus, jadi keadaan kelas itu tidak kondusif, banyak sekali kejadian seperti siswa yang usil, berbicara sendiri dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi seperti itu yang saya alami Oke. saat ini, Bu. Oke, untuk kelas 2 itu pulangnya jam berapa Pak Dimas kalau anak sudah jenuh? Saya rasa kalau kelas rendah itu sepertinya pulang pagi ya Pak Dimas? Iya, pulangnya lebih awal daripada kelas yang lain. Kalau kelas 2 itu pulangnya sekitar jam 11.30, Ibu. Jam 11 sampai jam 11.30 antara itu. Oke. Menurut Pak Dimas kok bisa menyimpulkan hal tersebut? Mungkin dari pengalaman Pak Dimas bisa ceritakan contohnya? Oh iya, begini, karena setiap pembelajaran itu saat pagi, maksudnya saat jam awal masih fokus, keadaan kelas itu masih kondusif. Jadi, eee, tidak ada hal-hal yang membuat saya itu, apa ya, melihat anak-anak itu fokus pada pembelajaran. Jadi tidak ada yang usil, bicara sendiri itu tidak ada, Ibu. Tetapi saat sudah memasuki jam-jam akhir seperti jam 10 sampai jam setengah 11 itu sudah mulai tidak kondusif kelasnya. Jadi banyak anak yang berbicara sendiri, terus banyak, siswa yang usil, seperti itu, Bu. Itu yang saya alami. Oke. Menurut Pak Dimas, setelah Pak Dimas mungkin jenengan amati ya Pak Dimas, akhir-akhir ini murid jenengan seperti itu, mungkin Pak Dimas bisa mencari tahu apa saja yang menyebabkan siswa tidak fokus seperti itu Pak Dimas? Kalau menurut saya mungkin ya, Bu, karena itu sudah setelah jam istirahat, anak-anak kan sudah ini ya, sudah jenuh dengan materi pembelajaran yang diberikan. Apakah karena saya tidak menggunakan refreshing otak, misal yel-yel atau ice breaking seperti itu, sehingga anak-anak itu menjadi jenuh dan tidak fokus pada pembelajaran di jam akhir, seperti itu, Bu Farida. Jadi selama ini Pak Dimas itu masih belum menerapkan ice breaking, refreshing seperti itu. Mungkin Pak Dimas untuk pembelajarannya apa masih ceramah terus apa seperti itu Pak Dimas? Kalau metode yang saya gunakan itu sudah bervariasi sebenarnya, Bu Farida, dari tanya jawab, terus ada ceramahnya juga karena kelas rendah itu kan masih, sebagian besar butuh ceramah karena, belum bisa menalar dengan baik ya, jadi butuh tuntunan yang lebih besar. Jadi ceramah itu masih saya gunakan, diskusi juga ada, cuma kecil gitu. Media yang saya gunakan juga tidak hanya buku, sudah ada media konkret, video pembelajaran juga sudah ada, gitu. Cuma, di jam-jam akhir itu kan biasanya sudah mulai ini, Bu, apa, presentasi hasil diskusi. Jadi saat ada anak yang diskusi di depan, itu kelompok lain itu rame sendiri, seperti itu. Oh, oke oke oke. Terus dari kejadian tersebut mungkin Pak Dimas mempunyai rencana apa yang akan dilakukan Pak Dimas untuk mengatasi, ketidakfokusan siswa terhadap pembelajaran? Iya, terima kasih. Saya pernah, mencoba sharing dengan guru kelas lainnya, menanyakan hal serupa, apa yang dilakukan saat jam menjelang pembelajaran, dan rata-rata teman-teman itu mengatakan, melakukan ice breaking di jam-jam siang tersebut, Bu. Jadi saya menanyakan ice breaking itu sebenarnya untuk apa? Apakah untuk hanya senang-senang, selingan atau apa? Tetapi jawaban dari teman-teman itu ternyata untuk otak dan ini apa,
membuat kembali fokus anak-anak pada pembelajaran. Jadi yang tadinya jenuh setelah diberi ice breaking mereka akan kembali fokus seperti itu. Apa yang di-sharing-kan oleh teman-teman. Jadi saya berencana akan mencoba melakukan ice breaking itu di jam-jam rawan tadi, jam 10 sampai jam pulang sekolah. Jadi mungkin dengan ice breaking ini bisa mengobati atau mengatasi permasalahan yang saya alami sekarang ini, Bu. Oke, Pak Dimas. Dari rencana Pak Dimas tersebut, mungkin Pak Dimas akan segera melaksanakan tindak lanjut tersebut. Kapan Pak Dimas mungkin dapat segera dilakukan rencana tersebut? Untuk aksi dari rencana tersebut saya akan melakukan secepatnya ya Bu, karena supaya cepat teratasi yang pertama, karena kan ini permasalahan di kelas saya sebagai guru kelas wajib meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara supaya kelas saya itu selalu kondusif. Dari Oke. masuk sampai anak-anak pulang. Jadi saya akan berusaha secepatnya mulai besok sudah mencoba ice breaking ini. Saya terapkan di kelas. Begitu, Bu. Oke. Kira-kira kalau sudah berhasil, untuk mengukur tingkat keberhasilannya dari mana saja, Pak Dimas? Untuk mengukur tingkat keberhasilan yang pertama, yang pasti saya mengamati ini ya Bu, sikap anak-anak di kelas pada saat jam-jam rawan tersebut, apakah sudah bisa dikendalikan, terkendali, kembali fokus setelah melakukan ice breaking atau tidak. Terus melihat ekspresi anak-anak apakah bahagia dengan inovasi ice breaking ini atau tidak begitu. Itu nanti akan menjadi refleksi diri saya sebagai wali kelas dalam melaksanakan dalam meningkatkan kompetensi mengelola kelas ini. Jadi saya akan coba melakukan ice breaking dan melihat apakah ice breaking ini benar-benar solusi yang bagus untuk mengatasi kejenuhan anak-anak di jam akhir begitu, Ibu Farida. Mohon maaf Ibu Farida, mic-nya. Oke, Pak Dimas. Ya, tadi jenengan sudah akan segera melaksanakan rencana tersebut. Mungkin dari rencana tersebut Pak Dimas membutuhkan dukungan dari siapa saja, Pak Dimas? Oh baik Bu, Ibu Farida. Kalau dukungan yang pasti dari seluruh warga sekolah ya Bu, yang terutama dari kepala sekolah, mendukung secara penuh inovasi-inovasi saya melakukan ice breaking ini. Terus dari teman-teman rekan sejawat yang selalu mengingatkan, saya ingin teman-teman saya itu mengingatkan kalau pembelajaran itu tidak harus sepenuhnya fokus pada materi pembelajaran saja, tetapi juga harus diselingi oleh ice breaking. Jadi saya butuh dukungan dari teman-teman saya seperti sharing ice breaking apa saja yang bisa digunakan dan kapan waktu untuk melaksanakan ice breaking tersebut seperti itu. Terus dukungan dari anak didik saya yang pasti yang saya harap mereka selalu mensupport apa yang saya lakukan. Dan dari orang tua juga saya butuh dukungan dari orang tua siswa. Sebagai wali siswanya saya ingin dukungan penuh untuk sama-sama mengembangkan anak didik kita bersama seperti itu. Oke, Pak Dimas, tadi sudah dijelaskan dengan Pak Dimas bahwa Pak Dimas akan segera memulai hal baik tersebut dengan dukungan yang terutama dari siswa yang Pak Dimas, selain itu dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat untuk membantu mengatasi masalah ketidakfokusan siswa dalam pembelajaran. Semoga Pak Dimas dapat menerapkan hal tersebut dengan sesuai rencana ya Pak Dimas, sehingga Amin, pembelajaran terima kasih. tetap segera lancar dan siswa tetap fokus dalam pembelajaran. Semangat selalu Iya Pak Bu, Dimas. iya Terima kasih Pak terima Dimas, seru kasih. sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Dimas. Terima kasih banyak Bu Assalamualaikum. Farida. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.
Coachingnya sudah sangat bagus. Di sini bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Yang kompetensi yang Ibu harapkan yaitu pertanyaan berbobot. Oke, Pak. Dari saya merefleksikan diri saya sendiri tentang pertanyaan berbobot. Saya masih banyak menggunakan Pak ya? Masih banyak mikir sepertinya masih banyak kata yang bulat-bulat seperti itu ya, Pak. Jadi saya juga sering menggunakan kata apa, mengapa di awal itu. Jadi saya rasa pertanyaan-pertanyaan tersebut belum berbobot seperti itu, Pak. Ibu. Apa yang membuat Ibu itu menilai demikian, Ibu? Oke, saya menilainya dari apa ya, Pak? Dari tadi coaching dengan Pak Dimas, saya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan, ternyata saya ulang lagi, pertanyaan saya ulang lagi. Sepertinya saya bulat di situ saja, Bapak. Dari segi pertanyaan saja, tadi dari konteks A, tadi ada yang sempat juga keluar dari konteks, seperti itu. Jadi saya rasa pertanyaan saya yang lontarkan kepada Pak Dimas belum sepenuhnya menggunakan kata tanya yang berbobot, seperti itu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, Ibu? Monggo, Pak Agus. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching. Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Di sini saya boleh share screen, Ibu? Monggo, Bapak, monggo. Ini Ibu. Yang pertama, pertanyaan yang sudah disampaikan sudah berbobot dan terbuka, sehingga informasi yang didapatkan sangat luas dan banyak. Yang kedua, sudah jarang menyebutkan kata apa. Yang ketiga, masih ada kata gitu, Ibu. Iya, Bapak. Saya juga merasakan hal itu, Bapak. Tapi di sini Ibu sudah bagus, Ibu. Di sini Ibu sudah mengurangi kata tanya apa, Ibu. Oh, seperti itu ya, Bapak. Tapi saya rasa tadi masih sering juga menggunakan itu ya, Pak ya. Iya, tapi tidak mendominasi, Ibu. Cuma ada satu kata yang saya catat itu ada. Apa tindak lanjut gitu, Ibu? Cuma salah satu. Untuk ke yang lain itu tidak, Ibu. Oke, terima kasih Bapak Agus. Gini, Ibu, apa sih tindak lanjut Ibu untuk selanjutnya? Oke Bapak, untuk tindak lanjut selanjutnya mungkin saya itu ya Pak lebih mendalami modul 2.3 ini ya Pak tentang pembelajaran kucing. Sehingga saya perlu referensi yang banyak di dalam LMS yang modul 2.3 ini banyak sekali video-video yang mengajarkan tentang cara menggunakan kucing yang benar seperti itu. Saya lebih banyak referensi mungkin juga dengan membuka channel YouTube, berbagi praktik baik yang ada di channel YouTube dengan seringlah Pak membuka browsing-browsing YouTube dan membuka itu Pak, di guru berbagi ya Pak, mungkin di situ ada guru penggerak yang sudah menunjukkan aksi nyatanya dan kami sering melihatnya, mendengarkan tutorialnya. Selain itu saya juga belajar dengan teman-teman yang mungkin sudah lulusan dari guru penggerak Bapak, mungkin lebih banyak sharing seperti itu. Oke, baik Ibu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang Ibu untuk melakukan atau meningkatkan lagi performa di kompetensi ini, Ibu? Oke, di bayangan saya kami Pak, dengan sering sharing dan membuka channel YouTube yang tentang kucing itu, saya lebih banyak tahu bagaimana cara kucing yang baik. Diharapkan juga saya dapat melaksanakan praktek kucing itu bukan hanya di tugas ini saja ya Pak. Jadi dengan guru-guru yang ada di sekolah mungkin saya bisa menerapkan seperti itu Bapak. Bukan berarti saya menggurui, karena di dalam kucing ini kita bukan sebagai guru,
bukan sebagai motivator. Kita di sini belajar bareng, menemukan sendiri bagaimana cara menemukan solusi dengan cara apa? Dengan mencari sendiri seperti itu, Bapak. Betul Ibu. Ini salah satu catatan saya Ibu yang saya buat untuk meningkatkan kompetensi Ibu selanjutnya. Monggo dibaca Ibu. Oke Bapak, siap. Dari supervisi ini apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Oke, dari proses ini saya lebih tahu ya Pak, bagaimana kekurangan kami dalam melaksanakan coaching. Saya bisa memperbaiki ya Pak, dengan tadi juga saya akan lebih sering buka channel YouTube dan berbagi dan bertanya dengan teman-teman mantan guru penggerak seperti itu. Bagaimana kami membuka LMS, kami belajar dari video-video yang ada di LMS seperti itu Bapak. Kami kepingin menjadi seorang coach yang lebih baik seperti itu Bapak. Itu yang kami harapkan. Bagus Ibu. Dari kompetensi ini, selain kompetensi pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi Ibu yang ingin Ibu kembangkan setelah ini Ibu? Oke, saya yang kepingin itu dari segi presence ya Pak. Oke. Itu yang kepingin saya kembangkan seperti itu. Terima kasih Ibu, luar biasa Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung wis yo. Ayo, aku Ya. saiki. Sedong tak